Kalau kita naik ke puncak Gunung Kelimutu di Flores, ada satu hal yang langsung bikin banyak orang berhenti dan bengong. Di tempat itu, ada 3 danau kawah yang letaknya sangat dekat satu sama lain, tapi warnanya beda semua. Yang satu bisa berwarna biru cerah, yang satunya lagi mungkin hijau pekat, dan yang lain kadang berubah jadi merah kecoklatan, hitam pekat, atau abu-abu muda. Yang bikin makin menarik, warna 3 danau ini nggak pernah benar-benar stabil. Kadang berubah dalam hitungan bulan, kadang berubah hanya dalam beberapa minggu. Dan perubahan itu nggak selalu terjadi bersamaan. Ada waktu ketika satu danau berubah drastis, tapi 2 danau di sebelahnya tetap mempertahankan warna sebelumnya. Atau malah sebaliknya, 2 danau berubah, 1 tetap sama. Fenomena ini bikin Kelimutu jadi salah satu danau kawah paling unik di dunia. Gak banyak lokasi di planet ini yang punya 3 danau berdampingan dengan warna berbeda yang bisa berubah sewaktu-waktu. Karena keunikannya, Kelimutu sering masuk daftar rekomendasi tempat alam paling menarik di Indonesia. Banyak wisatawan datang hanya untuk melihat perbedaannya dan berharap bisa melihat warna yang lagi paling mencolok. Buat peneliti ilmu bumi, Kelimutu adalah laboratorium alam karena perubahan warnanya selalu terkait dengan aktivitas vulkanik dan proses kimia di bawah permukaan. Dan di sini, pertanyaan besarnya muncul. Kenapa 3 danau ini, walaupun letaknya sangat dekat, bisa punya warna yang sama sekali berbeda? Dan apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan Kelimutu hingga warnanya bisa berubah terus? Untuk memahami itu, kita harus lihat cara kerja sistem vulkanik dan kondisi kimia airnya. Danau Kelimutu terbentuk di puncak gunung berapi Kelimutu, yang meskipun tidak selalu meletus, tetap memiliki aktivitas vulkanik aktif di bawahnya. Di bawah 3 danau ini, ada saluran gas vulkanik yang terus bergerak dari perut bumi menuju permukaan. Gas ini naik melalui retakan batuan dan keluar tepat di dasar atau pinggir danau. Gas-gas yang muncul seperti hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan material vulkanik lainnya bereaksi dengan air dan mineral di dalam danau. Reaksi inilah yang mengubah warna air. Misalnya, kalau konsentrasi besi naik, lalu bercampur dengan oksiden, air bisa berubah menjadi merah atau coklat tua. Kalau sulfur lebih dominan, warnanya bisa berubah menjadi hijau muda atau biru kehijauan. Kalau aktivitas gas melemah atau aliran gas tidak stabil, air bisa berubah menjadi abu-abu atau bahkan hitam pekat. Yang bikin menarik adalah ketiga danau ini punya karakter kimia masing-masing. Tingkat keasaman airnya berbeda, kandungan mineralnya berbeda, dan aliran gas yang masuk juga berbeda. Meski jaraknya sangat dekat, ketiga danau ini tidak saling terhubung melalui satu sistem air yang sama. Setiap danau punya saluran gas dan struktur batuan sendiri. Artinya, kalau satu danau mengalami perubahan warna, belum tentu 2 lainnya ikut berubah. Inilah alasan utama kenapa perubahan warna Kelimutu tidak pernah serentak. Selain itu, cuaca juga bisa mempengaruhi perubahan warna. Setelah hujan deras, mineral dari dasar danau kadang naik ke permukaan, membuat warnanya berubah lebih cepat dari biasanya. Perubahan suhu lingkungan juga berpengaruh. Saat suhu udara lebih dingin, reaksi kimia tertentu bisa lebih cepat terjadi. Sementara ketika lebih panas, prosesnya bisa berjalan lebih lambat. Semua faktor ini membuat warna Danau Kelimutu selalu berubah dan sulit diprediksi. Penelitian tentang Danau Kelimutu sudah dilakukan lebih dari 100 tahun. Pada tahun 1929, seorang peneliti Belanda mendokumentasikan perubahan warna dan mencatat bahwa reaksi kimia dan gas vulkanik adalah faktor utama yang mempengaruhi warna danau. Sejak itu, para ahli geologi mengambil sampel air, mengukur pH, menganalisis mineral, dan memantau aktivitas gas vulkanik. Dalam banyak laporan, perubahan warna di Kelimutu bukan fenomena langka. Dalam 1 tahun, warnanya bisa berganti beberapa kali. Pengamatan modern menggunakan sensor gas menunjukkan bahwa
Ketika aliran sulfur meningkat, warna danau cenderung lebih hijau atau biru. Sementara ketika mineral besi mendominasi, airnya berubah menjadi coklat atau merah kecoklatan. Beberapa fotografer alam yang sering naik ke Kelimutu punya cerita yang sama. Mereka bilang bahwa perbedaan warna paling jelas biasanya terlihat saat matahari terbit, ketika cahaya pagi membuat warna air tampak lebih kontras. Pemandu wisata di Kelimutu juga sering melihat perubahan drastis dalam waktu singkat. Ada turis yang melihat danau hijau muda, lalu sebulan kemudian kembali lagi dan melihatnya berubah menjadi merah gelap. Bagi warga lokal, perubahan warna bukan hal mengejutkan, karena mereka sudah melihat fenomena ini sejak kecil. Para ahli punya beberapa penjelasan ilmiah kenapa 3 danau ini bisa berubah warna secara mandiri. Yang pertama, perubahan komposisi gas vulkanik. Gas yang naik dari dalam bumi tidak selalu sama setiap waktu. Kadang intensitasnya meningkat, kadang menurun. Dan perubahan kecil saja sudah cukup mengubah warna air. Yang kedua, reaksi mineral di air. Mineral seperti besi, mangan, dan sulfur menghasilkan warna yang berbeda bergantung pada jumlahnya dan cara mereka bereaksi dengan oksigen. Yang ketiga, aktivitas endapan di dasar danau. Gas yang naik kadang mendorong endapan mineral ke permukaan, membuat warna terlihat lebih keruh atau berubah total. Yang keempat, tingkat keasaman. pH air di masing-masing danau berbeda dengan signifikan. Ada yang sangat asam, ada yang lebih moderat. pH ini berpengaruh besar terhadap bagaimana warna muncul. Karena semua faktor ini berjalan secara terpisah di tiap danau, maka warna yang muncul juga bisa sangat berbeda dalam waktu yang sama. Kalau kita lihat gambaran besarnya, perubahan warna Danau Kelimutu adalah hasil dari proses alam yang aktif, dinamis, dan terus bergerak. 3 danau yang berdampingan ini punya komposisi kimia yang berbeda, aliran gas yang berbeda, dan kondisi geologi yang berbeda. Itulah yang membuat warnanya tidak pernah stabil. Sampai sekarang, peneliti masih terus memantau Kelimutu karena perubahan warnanya seringkali terjadi tanpa tanda-tanda yang jelas. Fenomena ini membuat Danau Kelimutu bukan hanya menarik sebagai tempat wisata, tapi juga sebagai lokasi penelitian ilmiah yang memberikan banyak informasi tentang bagaimana sistem vulkanik bekerja di kedalaman bumi. Menurutmu sendiri, warna mana yang paling ingin dilihat langsung kalau datang ke Kelimutu? Sekian bahasan kita kali ini. Paling tidak bisa menambah pengetahuan. Atau malah jadi penasaran. Semoga bisa menjadi amal ibadah, paling tidak jadi rupiah.